Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawah Kami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas tentang pertanyaan yang masuk mengenai eh, kenapa atau bagaimana cara, mohon maaf ya, bagaimana cara pengobatan untuk orang yang mengalami hilang ingatan atau gila ketika ini disebabkan mempelajari ilmu kebatinan. Nah, jadi ini ada pertanyaan yang masuk ke kolom komentar BFC mengenai bagaimana cara pengobatan ketika seseorang itu gila karena mempelajari ilmu kebatinan. Nah, jadi tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Oke, baik, untuk sahabat BFC semuanya. Nah, jadi di sini BFC membahas tentang pertanyaan yang masuk mengenai, eee, bagaimana ini ada pertanyaan ya, bagaimana pengobatannya itu. Jadi di sini ada pertanyaan dari sahabat kita dari @zelda_faiha ya. Sekarang suami saya mengalaminya titik kan. Sekarang kayak orang stres. Dia belajar ilmu kebatinan, gimana cara mengobatinya, Kak? Nah, jadi ini pertanyaan yang masuk ya, nggak saya karang-karang atau apa, memang ada eee, pertanyaan yang masuk, inilah dia buktinya ya. Nah, jadi kalau orang yang seperti itu, ya mau tidak mau diobati juga secara spiritual. Nah, karena itu diakibatkan mempelajari hal-hal kebatinan atau yang berkaitan tentang spiritual, tapi salah kaprah, salah memahami, dalam arti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya, mungkin seperti itu ya. Jadi gini, eee, guru yang mengajarinya itu terkadang ya dia tidak ya sesuai lah, sudah guru mengajarkan tuh sesuai, tapi niat yang belajar itu kadang beda-beda. Nah, itu yang mengakibatkan setiap orang tuh pasti prosesnya beda-beda dan hasilnya berbeda juga. Nah, jadi yang saya pahami di sini, kalau memang seperti itu mau tidak mau pengobatannya secara spiritual. Nah, yang pertama yaitu pengobatan ini pasti berkaitan dengan pengobatan medis dan non medis. Secara medisnya diperbaikilah mungkin jaringan saraf-sarafnya mungkin dengan cara terapi segala macam ya kan, itu satu. Lalu kedua, diobati secara spiritual yaitu mungkin dengan cara diruqyah dulu segala macam, baru diajak dia meditasi, dikomunikasikan dengan baik. Karena orang-orang yang begini dia terkadang ada momen di mana dia tuh memang berpikirnya pas gitu, tapi ketika nanti dia memang momennya tidak pas, maka dia akan seperti ya diajak ngobrol pun nggak nyambung gitu. Nah, jadi ada di momen-momen tertentu yang bisa dia diajak komunikasi dengan baik, dan situlah kita cari kesempatan untuk bisa membantu dialah untuk pengobatannya gitu. Tapi memang yang pertama ya pastinya melalui titik-titik saraf ya, karena memang itu ada gangguan secara medis juga di saraf-saraf tertentu. Lalu yang kedua secara spiritual kita ajak dia mungkin seperti mengikuti apa yang kita ucapkan, berzikir, bersolawat, tapi dengan cara mungkin menenangkan dia ya, dengan cara treatment-treatment seperti meditasi. Nah, ini memang harus orang-orang yang bisa mendekati dia secara spiritual juga. Nah, karena mau tidak mau itu pasti ada hal yang berkaitan dengan non medis yang mengganggu kejiwaannya. Nah, kadang seperti orang linglung segala macam. Nah, ini harus memang eee, kita dekati dan kita obati secara spiritual. Nah, jadi yang pertama itu pasti ya kita berkaitan tentang medisnya, sarafnya, lalu yang kedua tentang spiritualnya itu dengan cara meditasi, terus kita melakukan pendekatan, ya tetap diusahakan gitu kan dengan cara biasanya pasti kita membahas hal-hal yang dia sukai dulu.
Nah, itu kadang dia ketika ada hal-hal yang dia sukai, maka dia akan, koneksinya bagus. Tapi ya memang ya kita tidak bisa, memaksakan, kita harus mengikuti alurnya dia gitu. Nah, jadi begitulah kurang lebih cara untuk mengobati orang yang seperti ini, yang memang mengalami gangguan kejiwaan dikarenakan, mempelajari ilmu kebatinan. Nah, ini awalnya biasanya dia itu terlalu berambisi, dengan apa yang ia pikirkan dan apa yang ia jadi, targetnya lah gitu, yang apa yang ia targetkan gitu. Nah, itu yang berbahaya karena ketika hal spiritual ini dengan niat-niat yang aneh-aneh ini memang efeknya pasti ke diri kita. Nah, itu yang harus dihindarkan. Tetap apapun yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala kan gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa BC sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang BC minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.